Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah baik. Oke, untuk memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kalau kita memulai dengan doa terlebih dahulu, agar apa yang kita lakukan pada hari ini bisa berjalan dengan baik. Oke, Bu Asif minta ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan Mas Dani dipimpin doa. Ya. Lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, Bu Asih akan melakukan presensi untuk hari ini. Bu Asih akan memanggil nama kalian satu persatu. Oke ya. Apriansa, Adinda, Dani, kemudian Diki, kemudian Nila, Maya, kemudian Rizka. Hadir semua ya? Ya, alhamdulillah hadir semua. Oke, Bu Asih lihat kok kayaknya kalian masih kurang semangat. Apa perlu dikasih semangat sama Bu Asih? Kasih ice breaking? Oke, Bu Asih akan kasih ice breaking agar kalian lebih konsentrasi lagi, lebih semangat lagi. Ya, permainannya ice breakingnya sederhana. Tirukan ya, tirukan apa yang Bu Asih lakukan. Jangan tirukan apa yang Bu Asih katakan. Paham? Oke, misalnya seperti ini. Kalau Bu Asih pegang pundak, Bu Asih bilang pegang kepala, apa yang kalian lakukan? Pegang pundak. Oke, pegang pundak. Nah, nanti kalau ada yang salah, silakan maju ke depan. Suruh apa? Nyanyi. Oke, suruh nyanyi. Oke. Setuju ya suruh nyanyi? Setuju. Oke. Kita coba bareng-bareng. Pegang telinga, pegang kepala, pegang lutut, pegang, nggak kelihatan ya? Oke, kita ulang lagi. Nanti sekali lagi kalau ada yang salah silakan maju ke depan untuk bernyanyi. Pegang kepala, pegang pundak, pegang, ayo pegang pundak, pegang telinga. Oke. Cukup ya? Oke. Bu Asih akan mengajak kalian mengingat materi kemarin. Masih ingat materi apa kemarin? Tentang motivasi belajar. Oke, bagus sekali. Sebelum Bu Asih untuk melanjutkan kegiatan, Bu Asih akan menyampaikan tujuan kegiatan pada hari ini. Ya, tujuan kegiatan pada hari ini yang pertama yaitu peserta didik atau konseli dapat memahami pengertian disiplin. Kemudian peserta didik atau konseli dapat menganalisis macam-macam disiplin. Yang ketiga, peserta didik atau konseli dapat menelaah unsur-unsur disiplin. Kemudian yang keempat, peserta didik atau konseli dapat mengidentifikasi faktor-faktor disiplin. Kemudian yang kelima, peserta didik atau konseli dapat menjelaskan ciri-ciri disiplin, contoh disiplin dan manfaat dari disiplin. Kemudian yang terakhir, peserta didik atau konseli dapat meningkatkan perilaku disiplin. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak. Ya, Bu Asih lanjut ya. Oke.
Oke, Bu Asri selanjutnya akan menjelaskan langkah-langkah kegiatan pada hari ini. Ya, yang pertama nanti Bu Asri akan membagi kalian menjadi 3 kelompok, di mana satu kelompok terdiri dari 2 orang, ada yang 3 orang, karena jumlah dari kalian hanya 7. Oke, setelah Bu Asri bagi menjadi kelompok, nanti Bu Asri akan menyampaikan materi. Bu Asri menyampaikan materi melalui PowerPoint dan video. Silahkan didengarkan dengan baik, dengan cermat, ya, apa yang Bu Asri sampaikan. Karena setelah Bu Asri menyampaikan materi, nanti Bu Asri akan memberikan kalian lembar kerja peserta didik, baik itu secara individu maupun secara kelompok. Oke, paham ya? Oke, nah setelah nanti misalnya kalau setelah Bu Asri menyampaikan materi, kalian ingin bertanya, silahkan ya. Jika ada hal-hal yang belum dimengerti atau materi-materi yang belum dimengerti tentang kaitannya materi yang disampaikan oleh Bu Asri. Setelah mengerjakan LKPD selesai, maka kalian harus presentasi secara kelompok ya. Nanti presentasinya bergantian, misalnya kelompok 1 maju, maka kelompok 2 dan kelompok 3 harus menanggapi. Ya, kelompok 2 maju, maka kelompok 1 dan 3 yang menanggapi. Paham ya? Oke, setelah presentasi selesai dan kalau tidak ada pertanyaan, maka nanti Bu Asri lanjutkan untuk mengajak kalian membuat kesimpulan pada materi yang kita atau yang Bu Asri berikan hari ini. Setelah kita menyimpulkan bareng-bareng, setelah itu Bu Asri akan mengajak kalian merefleksi kegiatan pada hari ini. Nah, setelah kegiatan refleksi nanti ya, Bu Asri akan menyampaikan materi minggu yang akan datang, pertemuan yang akan datang. Setelah itu, sebelum Bu Asri menutup dengan doa, dengan salam, Bu Asri akan menyampaikan ya lembar kerja evaluasi yang nantinya diisi setelah kegiatan ini selesai. Paham? Ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, Bu Asri akan mengajak kalian untuk membuat kesepakatan untuk hari ini, kegiatan hari ini. Ya, kegiatan hari ini akan dilakukan 2 kali 45 menit atau 2 jam pelajaran. Siap? Siap. Setuju? Setuju. Oke. Setelah itu ya, yang kedua, ya ketika Bu Asri menerangkan, ketika Bu Asri menjelaskan, kalian tidak boleh rame, tidak boleh cometan, tidak boleh ngobrol dengan temannya. Setuju? Setuju. Kalau kalian nanti, kalau Bu Asri menemui kalian cometan, kalian bercanda dengan temannya, ramai dengan temannya, maka kalian akan Bu Asri suruh keluar kelas. Setuju? Setuju. Oke, kalau setuju, sudah siap untuk menerima materi hari ini? Sudah. Sudah siap? Sudah. Oke, kalau sudah siap, Bu Asri akan mulai menayangkan PowerPoint-nya. Oke, kita akan membahas tentang topik disiplin. Ada yang tahu apa itu disiplin? Oke, belum ada yang tahu? Oke, Bu Asri akan jelaskan tentang, ya, sebelumnya Bu Asri akan menyampaikan pokok-pokok materi dalam materi disiplin ini. Yang pertama yaitu tentang pengertian disiplin, kemudian kedua tentang macam-macam disiplin, yang ketiga tentang unsur-unsur disiplin, keempat tentang faktor-faktor disiplin, kemudian yang kelima tentang ciri-ciri orang yang disiplin, kemudian yang keenam contoh perilaku disiplin, yang ketujuh tentang cara meningkatkan disiplin. Oke, Bu Asri lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini apa itu disiplin ya? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin atau discipline ya, discipline, yaitu merujuk pada kegiatan belajar mengajar. Kemudian kalau menurut bahasa Inggris yaitu berarti mengikuti orang untuk belajar di bawah pengawasan seorang pemimpin. Jadi dapat disimpulkan bahwa disiplin itu adalah mentaati peraturan, mentaati tata tertib yang sudah ada. Ya. Oke, misalnya seperti ini. Nanti Bu Asri akan menjelaskan. Nah ini tentang berikutnya tentang macam-macam disiplin. Yang pertama disiplin waktu. Ya, disiplin waktu itu seseorang itu dapat mengatur waktunya dengan baik. Ya, dapat mengatur waktunya dengan baik. Dia tahu, nah dia harus mengerjakan apa pada saat ini. Misalnya di hari ini harus mengerjakan saat ini saya harus mengerjakan tugas, kemudian setelah itu saya harus membantu orang tua dan lain sebagainya. Dia tahu betul apa yang harus dia lakukan pada waktu itu. Jadi dia benar-benar bisa mengatur waktunya dengan baik. Kemudian disiplin belajar. Ya, disiplin belajar di sini ya. Belajar yang baik itu menggunakan disiplin yang sama dengan disiplin yang tinggi. Dengan adanya disiplin yang tinggi, dia akan menemukan metode-metode atau cara-cara bagaimana dia belajar yang dengan metode yang tepat, seperti itu. Kemudian disiplin beribadah. Disiplin beribadah, ya, seseorang itu
menjadikan pelajaran, menjadikan ajaran-ajaran agama itu merupakan hal yang harus dilakukan, merupakan hal yang utama yang harus dilakukan. Jadi memang dari kecil ketika kita di rumah ataupun di sekolah kebiasaan-kebiasaan tentang menjalankan ibadah seperti itu memang harus dibiasakan dari kecil. Memang harus harus misalkan dipaksakan ya. Karena itu nanti akan kebiasaan-kebiasaan itu akan kita bawa ketika kita nanti sudah dewasa. Kemudian disiplin dalam bersikap. Nah, disiplin dalam bersikap ini seseorang itu bisa mengatur pola, mengatur dirinya, mengatur sikapnya. Misalnya ya, ketika dalam suatu, misalnya Mbak Rizka ya, Mbak Rizka ketika di sekolah ada teman-temannya, ada beberapa teman yang membuat istilahnya seperti ini, berkata jelek tentang Mbak Rizka. Karena Mbak Rizka termasuk disiplin dalam sikap, dia bisa mengatur sikapnya. Ketika dia diolah temannya, dia juga tidak marah, dia bisa mengendalikan emosinya, seperti itu. Kemudian disiplin menegakkan dan mentaati peraturan. Nah, ini yang mentaati peraturan. Jadi seseorang itu bisa mentaati semua tata tertib yang ada, misalnya di dalam berkendara, di jalan. Nah, itu semuanya kan ada peraturannya. Di sekolah juga ada peraturan, di rumah juga ada peraturan, di dalam masyarakat juga ada peraturan. Jadi seseorang itu mampu menegakkan dan mentaati peraturan yang ada. Kemudian lanjut slide berikutnya. Ada sampai di sini ada yang ditanyakan? Sudah, lanjut ya? Ya. Oke, unsur-unsur disiplin. Oke, yang pertama peraturan, ya. Peraturan di sini ini merupakan sesuatu yang dibentuk oleh lingkungan, bisa lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga, maupun lingkungan sekolah. Ya. Suatu peraturan atau tata tertib ya, yang disusun dengan tujuan-tujuan tertentu. Tuh. Kemudian hukuman. Ya. Hukuman di sini ini, ya, misalnya disiplin itu bisa muncul, bisa terjadi karena adanya hukuman. Ya. Misalnya Mas Dani, dia bisa datang ke sekolah tepat waktu itu karena adanya peraturan di sekolah jam 7. Ya, jadi Mas Dani harus datang jam 7. Kenapa? Karena takut adanya hukuman. Nah, kemudian di sini adanya penghargaan, ini juga penghargaan yang ketiga misalnya adalah penghargaan, di mana seseorang itu bisa melakukan disiplin itu karena adanya penghargaan. Misalnya Mas Diki ya, Mas Diki itu mau belajar dengan sungguh-sungguh ya, atau disiplin dalam belajar itu karena orang tua memberikan hadiah untuk Mas Diki, seperti itu. Kemudian yang terakhir konsistensi. Nah, konsistensi ini berkaitan dengan hubungan dan penghargaan ya. Jika seseorang itu misalnya seperti halnya yang Bu Asih contohkan tadi, Mas Dani dan Mas Diki ya, misalnya Mas Dani ya, yang dia misalnya hari ini datang terlambat ya, dia dikasih hukuman. Nah, dia besoknya datang tidak terlambat, tapi besoknya lagi terlambat, dia tidak dikasih hukuman, maka besoknya lagi dia kan terlambat lagi karena dia merasa ternyata tidak ada konsistensi dalam pemberian hukuman. Saya memilih datang lebih siang aja, seperti itu misalnya contoh. Oke, saya akan lanjut menerangkan faktor-faktor disiplin. Faktor-faktor disiplin di sini ada 5, yaitu yang pertama latar belakang dan kultur kehidupan keluarga, kemudian sikap dan karakter orang tua, kemudian latar belakang pendidikan dan status ekonomi keluarga, kemudian cara maupun tipe dalam mendisiplinkan anak, kemudian keutuhan dan keharmonisan dalam keluarga. Oke, saya akan jelaskan satu persatu latar belakang dan kultur kehidupan keluarga. Ya, di sini keluarga itu merupakan institusi pertama dan memiliki pengaruh yang besar bagi seorang anak. Ya, di dalam keluarga itu misalnya dia memiliki terbiasa dengan aturan-aturan yang bagus. Nah, misalnya ketika pagi itu semua keluarganya sudah bangun, ketika ada subuh sudah bangun, maka si anak ini juga akan mengikuti. Ya, mengikuti dia akan bangun pagi. Tapi ketika keluarga ini dan keluarga ini tidak memiliki aturan yang berlaku, si anak ini juga akan mengikuti aturan dari keluarga itu. Misalnya bangunnya siang, kemudian dengan bahasa atau sikapnya yang keras dan lain sebagainya, itu juga akan mengikuti disiplinnya si anak itu, karakternya si anak itu. Nah, itu pengaruh dari keluarga. Kemudian sikap dan karakter orang tua. Nah, ini orang tua itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Orang tua yang keras, yang otoriter, yang kurang bisa dikasih tahu, dalam artian dia punya pendapat yang
tidak bisa diubah oleh orang lain, dia juga akan mendisiplinkan anaknya dengan cara yang keras. Beda dengan karakter orang tua yang punya watak atau sifat yang lemah lembut. Dia akan mendisiplinkan anaknya dengan apa ya? Dengan cara yang menjauhi misalnya menjauhi hal-hal yang seperti memukul, seperti menggewet dan lain sebagainya. Dia menggunakan cara-cara yang halus untuk mendisiplinkan anaknya. Kemudian latar pendidikan dan status ekonomi keluarga. Nah ini, dari misalnya keluarga yang memiliki latar pendidikan atau pendidikannya menengah ke atas dan kebutuhan ekonominya bisa terpenuhi dengan baik, dia akan cenderung bisa mendisiplinkan anaknya dengan lebih teratur, lebih terarah, dan lebih sistematis. Beda dengan orang tua atau keluarga yang memiliki latar belakang pendidikan yang rendah dan ekonomi yang rendah. Ya. Di sini akan berpengaruh dengan cara mendisiplinkan anaknya juga dengan cara yang tidak teratur. Kemudian yang keempat yaitu cara mampu tipe dalam mendisiplinkan anak. Ini ada kaitannya juga dengan sikap dan karakter orang tua. Ini jadi orang tua itu mempunyai pola asuh yang berbeda-beda dalam mendisiplinkan anak. Ada yang otoriter, ada yang demokratis seperti itu, ada yang lemah lembut. Nah itu. Jadi kadang-kadang anak yang didisiplinkan dengan kadang-kadang orang tua yang mendisiplinkan anaknya dengan otoriter. Nah itu anaknya juga akan cenderung lebih jadi penakluk karena seakan-akan semuanya itu harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan maka misalnya ada hukuman atau dipukul oleh orang tuanya. Nah di sini itu mengakibatkan kadang-kadang mengakibatkan anak itu merasa ketakutannya lebih besar, kurang percaya diri. Terus kalau dengan orang tua yang memiliki pola asuh yang demokratis itu anaknya jauh lebih bisa lebih bisa mengendalikan emosi, ya, karena orang tua memberikan kepercayaan kepada anak. Nah seperti itu. Kemudian keutuhan dan keharmonisan keluarga. Keutuhan dan keharmonisan keluarga ini misalnya ya anak yang memiliki orang tua yang berpisah atau berbentuk itu jauh kedisiplinannya jauh lebih kurang daripada anak yang di dalam keluarganya itu masih utuh orang tuanya, dua-duanya masih dalam satu rumah. Itu berbeda dengan anak yang anak yang orang tuanya berbentuk. Biasanya anak dengan orang tua yang berbentuk itu biasanya sulit untuk dikendalikan, ya, karena dia merasa kurang diperhatikan, ya, kurang kasih sayang seperti itu. Oke, buat saya lanjut ke berikutnya. Ada yang ditanyakan sebelumnya? Lanjut ya. Oke, ciri-ciri orang yang disiplin. Nah ini, ciri-cirinya yang pertama selalu mentaati peraturan, ya. Kemudian selalu melaksanakan tugas dengan baik dan dengan membiasakan disiplin. Kemudian kita selalu terjadwal dengan teratur. Kemudian yang keempat selalu waktu. Ya. Saya berharap kalian semua di sini, ya, memiliki sifat disiplin dalam dirinya sehari-hari. Nah, di kelas ini tidak sering terlambat ketika masuk sekolah. Nah, Mas Dani, ya. Oke, ada yang lain? Ya, Mas Diki. Oke, saya berharap dengan mengikuti kegiatan ini nantinya Mas Dani, Mas Diki bisa meningkatkan disiplin dirinya lebih baik lagi. Oke, kemudian saya akan lanjut menjelaskan tentang contoh perilaku disiplin. Ya, satu perilaku disiplin di rumah. Ya, perilaku disiplin di rumah itu bangun tidur tepat waktu, membersihkan rumah, kemudian pulang tepat waktu. Nah itu membantu orang tua, itu disiplin di rumah. Kemudian disiplin di sekolah, ya. Disiplin di sekolah misalnya datang tepat waktu, ya, pulang pada waktunya, tidak pulang sebelum waktu pulang sekolah. Biasanya Buas itu sering menjumpai ada beberapa anak itu pulang sekolah itu sebelum jam pulang sekolah. Jadi misalnya di jam-jam terakhir atau di jam-jam setelah istirahat itu banyak anak yang pulang. Kemudian mengerjakan tugas tepat waktu, ya, mengumpulkan tugas tepat waktu. Oke, lanjut. Perilaku disiplin di dalam masyarakat. Nah, perilaku disiplin di dalam masyarakat ini mentaati peraturan-peraturan yang ada di dalam masyarakat, ya, seperti halnya ketika berkendara di sepeda motor di lingkungan masyarakat, kalian tidak bayar seperti itu. Kemudian ada peraturan di dalam masyarakat itu harus istilahnya
ketika berbicara dengan orang lain itu harus sopan. Oke, saya akan lanjut menjelaskan tentang cara meningkatkan disiplin. Yang pertama, mulai dari diri sendiri, yaitu membuat jadwal kegiatan sehari-hari. Jadi untuk membuat kita itu bisa disiplin dalam waktu, misalnya ya, kalian harus membuat jadwal untuk diri kalian sendiri. Oh, jam segini mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Itu sampai buat jadwal kegiatan apa yang akan kalian lakukan. Ya, paham? Oke, kemudian bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab misalnya ketika ada tugas dari sekolah, ketika ada tugas dari bapak ibu guru kalian itu segera mengerjakan. Karena dia harus memiliki rasa tanggung jawab. Kemudian mengurangi kegiatan-kegiatan negatif. Ya, ini dari ilmunya, adanya penghargaan dan hukuman. Jadi memang ketika kita melakukan sesuatu itu, ketika dikasih penghargaan itu kita akan cenderung untuk melakukannya lagi. Nah, begitu pula dengan hukuman. Kalau di sekolah atau di dalam keluarga, misalnya kalau di sekolah kalau tidak ada hukuman, maka nanti misalnya seperti halnya Mas Dani tadi sama Mas Didi yang sering lambat, kalau tidak ada hukuman, mungkin tidak akan merubah perilakunya, tetap akan seperti itu. Nah, itu. Ya, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya? Oke. Saya lanjut. Nah, yang terakhir tentang manfaat disiplin. Di sini ada 5 manfaat disiplin yang harus saya diri. Karena adanya disiplin, karena kalian misalnya ya disiplin dalam belajar, disiplin dalam waktu, maka kalian akan membuat diri kalian itu akan semakin percaya diri. Misalnya ini karena kalian disiplin dalam belajar, ketika ada ulangan kalian percaya diri kalau kalian nanti bisa. Jadi siap untuk melakukan ulangan. Nah, tidak membocorkan dan sebagainya. Oke, kemudian pengendalian diri, ya. Mengendalikan diri, kalian bisa mengendalikan diri kalian. Nah, karena kalian tadi ya bisa menerapkan disiplin sikap. Jadi ketika ada teman yang ngomong-ngomong, ketika ada teman yang berkata tidak baik pada kalian bisa mengendalikan diri kalian. Kemudian pola hidup sehat. Nah, ini karena ada jadwal tadi, misalnya sampai membuat jadwal untuk kegiatan kalian sehari-hari, maka kalian akan melakukan kegiatan kalian secara teratur. Kemudian kepekaan sosial. Ya, kepekaan sosial di sini karena kalian bisa terbiasa berdisiplin, maka kalian dengan orang lain juga akan lebih peduli. Kemudian pribadi yang berintegritas. Jadi karena disiplin, kalian bisa menjadi pribadi yang lebih baik dalam artian kalian bisa mencapai keinginan yang kalian inginkan, kalian bisa mencapai kesuksesan yang kalian inginkan. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, Bu Asik. Oke, sebelum Bu Asik putarkan video, karena videonya ini untuk analisis kegiatan kelompok. Bu Asik, kalau ada yang ditanyakan, silakan ya. Kalau ada yang kurang bisa dipahami, boleh bertanya. Oke, Mbak Dina. Bagaimana jika seseorang tidak memiliki sifat disiplin? Bagaimana dengan seseorang yang tidak memiliki sifat disiplin? Oke, ada teman yang mau membantu menjawab. Oke, Mas Diki. Saya mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Bunda. Jika seseorang tidak memiliki sifat disiplin, maka akan sulit meraih kesuksesan. Sulit meraih kesuksesan. Jadi orang yang tidak memiliki disiplin ya tidak, dia akan sulit meraih kesuksesan. Bagus sekali Mas Diki, terima kasih jawabannya lengkap sekali. Bagaimana dengan Mbak Dinda? Cukup? Oke, ada yang lain? Sudah cukup? Oke, kalau sudah cukup, silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Ya. Bu Asih akan memberikan membaca peserta didik secara berkelompok, dan Bu Asih akan menunjukkan video yang akan kalian analisis. Silakan duduk dengan kelompoknya masing-masing. Ya, Bu Asih kasih lembarnya dulu ya. Di depan halaman yang belakang diskusi kelompok. Oke, sudah semua ditulis? Ya, Bu Asih akan putarkan videonya. Silakan diperhatikan baik-baik, dicermati baik-baik. Semua orang punya mimpi, punya cita-cita. Pertanyaannya, apa? Dan alasan selesaikan semua dari itu. Hidup baru, binatang, mis, jangan pada satu
kamu nggak pengen. Karena yang lu tahu dalam otak lu cuma satu, sukses dan menang. Mau orang ketemu ngaco, lu gila, usaha lu tahu. Mulai sekarang, lu mau kerja sama semuanya konsisten. Lu mau berperan. Enjoy the sport. Embrace the moment. Saya lanjut ke video berikutnya ya. Maka dicermati baik-baik. Unless you understand that you've got to push yourself, you're not going to make dreams come true. You're just not. We're not wired that way. We were born that way. We weren't that way when we were growing up, and you're certainly not that way as an adult. No. No one's going to push you. No one's coming to tell you to turn the TV off. No one's coming to tell you to get out the door and exercise. Nobody's coming to tell you to apply for that job that you've always dreamed about. Nobody's coming to write a business plan for you. It's up to you. In order to be that man, in order to be that woman, you're going to have to get out of your own way. In order to produce something that you've never produced before, you're going to have to say something you've never said before, do something you've never done before, so you can be the man or woman you've always known yourself to be. It's easier to accept the fact that I'm just not good enough. I wasn't made to do that. And yes, I can't be a project. But I'll tell you right now, man, we do a lot of shit when it comes to pure arm, guts, and willpower to get through shit. We do a lot more self-discipline is everything. If you don't have it, I look at you like I'm really capable of it. It's all on you. It's all on you. The self part is big. Clean up your room. That's a good start. Organize your local landscape. Schedule your time. Start taking control of yourself. See if you can stop saying things you know to be lies. You will always have a negative person that sits around and feels unworthy. That you're not a victim that sits by and gets stuck into other people's stuff. That you're not that kind of person. So it won't make sense to believe it anymore. But it starts with action. Ya, silakan boleh kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan KKBD yang secara kelompok ini. Nah, nanti kalau sudah selesai, boleh dipresentasikan. Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you, Maria right now. You look into my eyes and felt a feeling, and nothing got it feel like a slim night. Hey, come on closer, now I'm waiting for you, but don't hurry, oh slowly, oh yeah. The moon is around us, you look into my eyes together. Sudah selesai? Sudah ya? Oke, kalau sudah selesai, buat kita untuk presentasi ke depan. Siapa yang siap untuk presentasi ke depan? Silakan. Saya Bu. Oke, dari kelompoknya Mbak Nina. Oke, yang lainnya silakan didengarkan dan nanti dikomentari hasil dari presentasi dari kelompoknya Mbak Nina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Maya, dan Apriansa. Ketika kita ingin sukses, kita harus berusaha. Dan berusaha itu bukan sekali atau 2 kali. Tetapi karena kita tiap hari berulang-ulang berusaha dengan kemauan yang kuatlah yang bikin perubahan itu. Bukan kekuatan untuk konsisten. Untuk menjadi sukses tidak ada jalan pintas, tidak ada jalan mudah buat sukses. Hanya kerja keras, kerja lembur, bangun lebih pagi, belajar dan disiplin. Disiplin dan konsisten. Disiplin mengalahkan alasan-alasanmu untuk menunda dan malas-malasan. Ada yang perlu ditanyakan? Saya mau bertanya. Berdasarkan video tersebut, bagaimana menurut Anda meraih kesuksesan? Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Rizka. Butuh kekuatan untuk menjadi sukses. Tidak ada jalan pintas, tidak ada jalan mudah buat sukses. Hanya kerja keras, kerja lembur, bangun lebih pagi, belajar dan disiplin. Oke, bagus sekali Mbak Rizka, pertanyaannya bagus sekali, jawaban dari Mbak Nura. Oke, ada yang lainnya? Tidak ada? Ya, cukup. Kalau cukup, boleh ditutup Mbak Nura presentasinya. Sekian dari presentasi yang saya sampaikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, beri tepuk wabarakatuh. tangan untuk kelompok Bahira. Oke, berikutnya. Silakan kelompok Bahira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok saya yang terdiri saya sendiri dan Mas Diki. Untuk meraih sebuah mimpi, seseorang itu harus memiliki kedisiplinan dan berkonsistensi yang tinggi. Di mana saat kamu dewasa akan ada kebebasan yang datang saat kamu bisa menerima fakta bahwa kamu selalu akan membutuhkan untuk mendorong dirimu. Kamu tak akan pernah sekalipun merasa ingin melakukan sesuatu yang seharusnya kamu lakukan. Dalam rangka menuju tujuanmu, kamu harus memaksakan dirimu untuk melakukannya. Sudah, Bahira? Sudah. Oke, sekarang dibuka pertanyaan untuk temannya. Silakan, apa ada yang mau ditanyakan? Saya Oke. dari analisis Mbak Dinda bagaimana saya bisa disiplin, di mana Mbak Dinda menjelaskan salah satu kunci sukses. Yang pertama, perencanaan. Dengan membuat perencanaan, kita tahu apa yang kita lakukan. Kedua, berani melakukan hal baru, menjalankannya secara konsistensi. Cukup. Ya, terima kasih. Oke, cukup nggak? Apa ya? Terima kasih Ibu sekali untuk pertanyaannya dan terima kasih Mbak Dinda Ibu sekali presentasinya. Boleh ditutup untuk presentasinya. Sekian presentasi dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, presentasinya sudah semua ya? Ya. Oke, sekarang Bu Asri untuk yang RKBD kelompok kan sudah selesai. Bu Asri akan memberikan kalian untuk RKBD yang secara individu. Oke, ya, yang dibagikan Bu Asri tadi di lembar pertama itu sudah ada RKBD individunya. Silakan dibuka, ya, ditulis nama, kelas, ya, nomor absennya. Nah, silakan dikerjakan. Bu Asri kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan RKBD individu. Sudah selesai? Ya. Sudah? Ya, oke. Ya, oke, boleh dikumpulkan untuk hasil pekerjaannya. Oke, terima kasih. Untuk kegiatan selanjutnya, oke, boleh duduk di tempatnya masing-masing. Kembali ke tempatnya masing-masing. Oke, untuk kegiatan selanjutnya, saya akan mengajak kalian untuk membuat kesimpulan tentang materi pada kegiatan hari ini. Tapi sebelumnya sudah ada yang ditanyakan atau masih ada yang perlu ditanyakan? Tidak. Oke, kita simpulkan bareng-bareng materi kegiatan pada hari ini. Bu Asep meminta beberapa anak dari kalian nanti yang menyimpulkan materi pada hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Saya Bu. Oke, Mbak Mila. Kesimpulan dari materi yang diberikan hari ini yaitu bahwa disiplin itu penting untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dimulai dari disiplin waktu, disiplin belajar, disiplin beribadah, disiplin bersikap, dan disiplin menegakkan dan mentaati peraturan. Karena disitulah kunci untuk meraih kesuksesan. Oke, terima kasih Mbak Rina, bagus sekali untuk kesimpulannya. Siapa lagi yang bisa menyimpulkan? Oke, Mas Adriansa. Kesimpulan materi hari ini yaitu disiplin dari beberapa macam. Ada disiplin waktu, disiplin belajar, disiplin beribadah, disiplin bersikap, dan disiplin menegakkan dan mentaati peraturan. Dan disiplin dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu latar belakang pendidikan, status ekonomi keluarga, sikap dan karakter orang tua, keutuhan dan keharmonisan keluarga, dan latar belakang serta kultur kehidupan keluarga. Ya? Ya. Oke, bagus sekali kesimpulannya Mas Adriansa. Oke, Mbak Silasa yang lainnya juga dapat menyimpulkan diwakili sama Mbak Dila sama Mas Adriansa. Mbak Silasa cukup untuk menyimpulkan daripada kegiatan hari ini. Oke, Mbak Silasa lanjut untuk merefleksikan kegiatan pada hari ini. Siapa yang bisa merefleksikan diri? Saya, oke? Saya senang sekali mengikuti kegiatan belajar hari ini. Banyak informasi dan pengetahuan baru yang saya dapatkan. Setelah ini, saya akan meningkatkan disiplin waktu, saya akan membuat jadwal waktu dan kegiatan sehari-hari, dan melakukan hal-hal yang positif.
Oke, bagus sekali Mbak Dinda. Bu Asih senang sekali ya kegiatan hari ini bisa berjalan dengan baik. Kalian saya antusias sekali, kalian aktif sekali dalam menjalankan kegiatan hari ini. Oke, sebelumnya Bu Asih akan menambahkan materi pada pertemuan yang akan datang ya. Di pertemuan yang akan datang Bu Asih akan membahas tentang tentang konflik remaja ya. Itu kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Oke, sebelum Bu Asih tutup dengan doa dan salam ya, Bu Asih akan menyampaikan nih evaluasi kegiatan. Silakan nanti. Oke ya, ini memberi evaluasi kegiatan. Silakan nanti diisi setelah kegiatan ini selesai ya, paham? Silakan. Oke, itu nanti diisi kalau kegiatan ini sudah selesai. Oke, ya, Bu Asih terima kasih sekali pada hari ini kalian sudah mengikuti kegiatan ini sesuai dengan kesepakatan kita. Kita bisa melakukan kegiatan ini dengan baik selama 2 jam pelajaran dan kalian tertib dalam mengikuti pelajaran hari ini. Nah, semoga apa yang kita lakukan pada hari ini memberikan manfaat bagi diri kita dan bagi kalian semua ya. Semoga dengan adanya kegiatan hari ini, kalian bisa menjadi pribadi yang disiplin dan mencapai cita-cita kesuksesan yang kalian inginkan. Ya. Kurang lebihnya aku kasih mohon maaf sebelum kita bahas itu dengan salam, bahas minta ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan langsung memimpin doa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah, oke, terima kasih, sekali lagi terima kasih dan doa saya mohon maaf jika ada salah-salah kata atau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian semua. Doa saya akhiri, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.